Selamat Hari Sabat untuk sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang kami hormati yang berada di Gereja Mount Moria, Jakarta. Dan juga kepada saudara-saudara yang berada di YouTube mungkin dan juga di virtual lainnya. Kita mengucap syukur di mana kita bisa bertemu sekarang di gereja walaupun dia virtual ya. Dan kami dari Bandung mengucapkan terima kasih bisa bertemu di sini dan sangat bahagia sekali. Kami juga berterima kasih kepada lagu-lagu yang sudah dilantunkan tadi yang membawa hati kita lebih dekat kepadanya. Dan juga kami berterima kasih kepada Majelis Gereja Mount Moria dan juga Pendeta Haldeman Tampu Bolon yang mengundang kami untuk bisa berbagi firman Tuhan pada Sabat pagi yang indah ini. Dan kami sekeluarga sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semua di virtual ini. Pada awalnya, jujur, saya bingung. Saya bingung mau membicarakan topik apa ya, karena pasti akan ada hubungannya dengan peran wanita. Kenapa? Karena minggu ini kita memperingati Hari Kartini, tanggal 21 April ya, yaitu Ibu Kartini, wanita hebat, wanita Indonesia. Jadi menyesuaikan dengan peran wanita dari Alkitab. Oleh karena itu saya berterima kasih juga kepada Pak Ketua, Pak Stefanus ya, yang setiap harinya tak pernah henti-hentinya selalu membagikan siraman rohani secara online via WhatsApp yang dikirim-kirim. Sehingga dari situlah kami mendapatkan sosok wanita dari Alkitab, wanita hamba Tuhan, dengan topik Mothers, the Influencer and the Inspirator. Atau ibu-ibu adalah pemberi pengaruh, dan pemberi inspirasi. Saya suka sekali ini ayat, saya ingin membacanya kembali yang sudah dibacakan Tessa tadi ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang kau tak ketahui. Seorang guru mengajar di kelas 2 SD, dia memberitahukan pelajaran tentang besi berani pada saat itu. Dan ibu guru ini, teacher-nya yang dipanggil, dia kasih tahu apa kegunaan dan fungsi magnet atau besi berani. Dan ketika esok harinya, si guru ini dia memberikan ujian. Dan guru itu memasukkan satu pertanyaan yang begini bunyinya. Nama lengkap saya terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama adalah I. Saya mengambil dan mengangkat barang-barang. Siapakah saya? Itu adalah salah satu pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru kepada kelas 2 SD. Nah, pada saat kertas ujian dikumpulkan, gurunya heran dan kaget melihat jawaban dari anak-anak itu. 60% siswa-siswa kelas 2 SD itu menjawab, kira-kira ada yang bisa tebak?
ibu. Sesungguhnya ibu sangat hebat. Ibu bisa sangat hebat dan kuat sehingga dia tidak hanya mengambil barang-barang, tetapi melalui anak-anaknya menguasai dunia. Dan saya berpikir kata-kata Ross Wallace yang mengungkapkan kebenaran ini. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Tangan yang membuai bayi anak-anak adalah tangan yang menguasai dunia. Ada seorang ibu dan dia juga wanita pertama yang menjadi hakim, yang disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim 4 dan 5. Dia adalah ibu yang hebat karena dia adalah ibu di Israel. Ibu yang hebat di Israel, dan dia adalah Deborah yang akan menjadi fokus firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami, yang berada dalam tahta kerajaan surga. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Hamba siap Bapa untuk membagikan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba, biarlah semua kata-kata hamba hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami yang berada di Zoom ini dan di online lainnya, di YouTube dan Facebook, kiranya kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan tentang wanita yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang terlihat, Engkau yang disaksikan oleh kami semua di sini. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Deborah sangat singkat sekali, ya. Kita bisa membacanya di Alkitab kita hanya dengan 2 pasal. Jadi kita bisa nanti selesai, kita pengen membacanya hanya 2 pasal saja, ya. Terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Apa yang terjadi saat itu di Israel sana? Kita lihat setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan sudah 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kita bisa membaca ceritanya sangat singkat, hanya 2 pasal, namun sangat berpengaruh dan sangat memberi inspirasi buat kita. Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel dan dia mengangkat Deborah untuk membebaskan mereka dari penindasan Kanaan. Cerita Deborah di ayat pasal 4 dan 5, kami akan membagikannya di dalam 3 bagian. Yang pertama, Deborah menerima firman dari Tuhan. Kita akan perhatikan bahwa Deborah ini bukan hanya seorang nabi,
tetapi Deborah juga hakim bagi umat Tuhan. Dan ini berarti Deborah berdiri sederetan Otniel, Gideon, Simpson, dan lainnya. Dan faktanya dia adalah pengecualian atas aturan yang ada karena dia satu-satunya wanita di kelompok itu pada zaman itu. Kita bisa membacanya, Deborah 4 ayat 4, pada waktu itu Deborah seorang nabiah, dia juga istri Lapidot. Jadi menjadi seorang nabi, dia juga menjadi seorang ibu seperti kita ibu-ibu yang ada di sini, dan dia juga memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Apa yang dia lakukan? Apakah dia berkantor di gedung-gedung seperti yang kita kenal sekarang? Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Yang bagian pertama itu tadi, bagian kedua, B. Deborah menyampaikan firman Tuhan kepada Barak. Bagaimana kita tahu ya itu? Tapi yang hal berikutnya yang kita lihat nanti di dalam cerita ini adalah Deborah itu menerima pesan. Dia menerima pesan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Barak, pemimpin dari suku Naftali. Dan pesan itu menunjukkan Tuhan adalah pesan yang diberikan kepada Barak itu, yaitu pesan Tuhan adalah panggilan untuk mempercayai Tuhan dan jaminan kemenangan. Itulah yang harus disampaikan Deborah kepada Barak untuk mempercayai Tuhan dan jaminan kemenangan. Kita bisa dapat melihat di dalam ayat selanjutnya, pasal 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinon dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, inilah yang dia katakan, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulun bersama-sama dengan engkau. Pasal 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Deborah menyampaikan firman Tuhan itu kepada Barak. Perhatikan bahwa pesan ini dimaksudkan bagi Barak. Pesan ini dimaksudkan bagi Barak, yaitu untuk mempercayai Tuhan dan memimpin tentaranya untuk melawan orang Kanaan yang dipimpin oleh komandan mereka, Sisera, dan dijamin kemenangan. Lihat, dia di bawahnya, kamu pasti menang. Percayalah kepada Tuhan. Itulah berita yang disampaikan Deborah kepada Barak. Dan apa jawab Barak? Kita bisa lihat ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dan perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan.
Dan perempuan itu, kalau kita baca selanjutnya, dalam pasal selanjutnya, di ayat 17 ketiga, itu adalah Jael atau Yael, istri Heber, orang Keni, yang akan menyerahkan si Serah itu. Yang bagian selanjutnya, yaitu, sebelum itu pada saat mereka pergi berperang, tentunya kita sudah tahu ceritanya, bahwa Jael membunuh si Serah pada saat dia masuk sembunyi ke dalam tendanya, seorang wanita. Akhirnya, Deborah memberikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Ya, orang Israel yang dipimpin Deborah dan Barak mengalahkan orang Kanaan menurut firman Tuhan. Dan di sini pasal 5, Deborah membuat lagu pujian dan memimpin rakyatnya dalam memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Kenapa? Ada dua hal khusus yang Deborah berterima kasih kepada Tuhan. Yaitu dia memuji Tuhan. Oleh karena pemimpin-pemimpin dan rakyatnya mau berpartisipasi dan menurut. Itulah yang dia berikan kepada Tuhan. Bukan dirinya, dia dan Barak yang sudah pergi berperang itu sehingga mengalahkan si Sisera. Tetapi Deborah memberikan semuanya itu kehormatan kepada Tuhan melalui lagu pujian. Kenapa? Karena pemimpin dan rakyatnya mau berpartisipasi dan mau menurut. Dia memuji Tuhan atas perbuatan besar dari Jael atau Yael yang membunuh musuh mereka. Siapa musuh mereka? Sisera yang sudah menindas orang Israel itu selama 20 tahun. Kita bisa lihat di ayat pendukung ini. Bagaimana cara Deborah membuat lagu pujian itu bersama Barak kepada Tuhan. Pasal 5 ayat 24, diberkatilah Yael. Yael yang membunuh itu, yang membunuh si Sisera. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya dalam cawan yang indah, disuguhkannya dadi. Sisera meminta air, tetapi Jael malah memberikan susu. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul takung, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kaki orang itu rebah, tewas, tergeletak. Dekat kaki orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi. Karena pelajaran ini hanya 2 pasal saja. Sehingga mari kita ambil aplikasi. Ya, pelajaran apa kira-kira ya yang dapat kita petik dari kehidupan Deborah? Deborah sebagai nabiya, Deborah sebagai hakim yang mendapatkan restu di mata Tuhan sebagai pemimpin yang hebat dan digunakan Tuhan. Kita lihat nomor 1. Yang pertama kita bisa tarik dari
cerita yang sangat-sangat singkat ini, hanya 2 pasal, yaitu Deborah menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya karunia, kemampuan karunia dan kemampuan, sehingga dia bertekad untuk menggunakan dan memberikan hormat, pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan, dia hanya memberikan kepujian itu untuk Tuhan. Tidak ada untuk dirinya. Karena dia yakin sekali semuanya itu dari Tuhan. Tuhan memberikan firman kepadanya untuk memberitakannya itu kepada Barak, untuk mempercayai Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, mereka akan mendapat kemenangan atas tentara Sisera. Deborah menyadari akan karunia rohaninya dan dia menggunakannya. Kita melihat tidak banyak yang diceritakan tentang Deborah. Tetapi kita tahu bahwa Deborah sangat-sangat mencintai firman Tuhan dan sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dia juga menyadari akan karunia kepemimpinan dan menggunakannya untuk Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang mendukung ini. Karunia-karunia, karena kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang berada di sini, kita semua memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan untuk kita. Di dalam 12 ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan. Tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang, roh yang memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu orang lain, karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada dia bisa bercerita dengan hikmat, ada dengan pengetahuan. Ini saya tahu loh, dia membagikan kepada orang-orang. Itu adalah karunia yang berbeda-beda. Kepada seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Tetapi Tuhan memberikan karunia kepada dokter-dokter. Di sini ada dokter Caroline, ya, kakaknya Gloria. Dia adalah seorang dokter. Beda dengan kami. Tuhan memberikan dia karunia melalui Tuhan untuk dapat menyembuhkan orang-orang. Dan juga mungkin ada lainnya di sini, ya, perawat atau tenaga medis kesehatan. Beda-beda karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi ada orang, dia talent karunia yang diberikan kepadanya, dia bisa membuat mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam. Ada orang mungkin sudah ini, aduh saya bingung, terlalu banyak sekali. Ada orang yang Tuhan berikan khusus, oke, kamu lakukan yang ini dulu, yang itu dulu. Karunia bermacam-macam. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Aduh, itu saya tidak mengerti apa itu. Oh, ada yang lain diberikan karunia itu. Ini artinya ini. Ya, kadang-kala kalau saya tidak mengerti lain itu apa yang saya baca, saya pergi ke Bible Commentary. Bible komentar yang dituliskan oleh Ellen G. White. Di situ saya membacanya dan lebih mengertinya. Kadang-kala juga saya membaca kurang mengerti, tetapi karena Pak Ketua mengirimkan ini, dengan keterangan-keterangannya di bawah, saya lebih mengerti lagi. Jadi tidak semua mendapatkan karunia itu. Karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ya, Deborah sangat yakin atas karunia yang Tuhan berikan kepadanya, bukan hanya kepadanya, tetapi kepada orang-orang lain. Kita sebagai anggota-anggota anak-anak Tuhan, kita memiliki karunia-karunia yang berbeda. Yang kedua, dia memberikan dirinya, Deborah. Yang kedua, kita bisa baca di screen ini ya. Deborah mau menginvestasikan. Dia mau menginvestasikan karunia atau energinya untuk pelayanan Tuhan. Kita bisa ingat ya, kita tahu bahwa waktu kita di dunia ini ya, waktu kita di dunia ini sangat singkat. Dan jangan mengatakan, nantilah, saya tunda dulu, nanti ajalah, nanti saya menunda-nunda. Mungkin ya, kita bisa mengambil juga pelajaran dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya, yang menyadarkan kepada kita bahwa hidup ini singkat sekali dan sementara. Itu sangat dihayati oleh si Deborah. Hidup ini singkat dan sementara. Di saat pandemik ini, beberapa tahun terakhir ini kita melihat beberapa teman-teman kita begitu singkat hidupnya. Saya pun kemarin mendapatkan berita tentang teman saya yang tiba-tiba masuk ke ICU dan sekarat oleh karena COVID-19 ini. COVID-19 ini ternyata masih ada di sekitar kita. Deborah mengingat itu dan dia sangat sadar sekali itu. Dan dia di bagian keduanya ini memberikan dirinya dan talentanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Melayani pekerjaannya. Dia tidak tunda-tunda, tunggu dulu lah, nanti ajalah. Kita lihat ya, ayat yang mendukung itu. Pada saat dia bertemu dengan Barak tadi di bawah pohon itu. Pada saat Deborah mengatakan, apa firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Kita baca sama-sama. Jawab Barak kepada Deborah. Tadi ya, pada saat Deborah bercerita kepadanya. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kita lihat jawaban Deborah. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seseorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Bisa saudara bayangkan? Di sini kita bisa lihat bahwa Deborah tidak menunggu-nunggu, tunggulah, nantilah. Sebentar dulu saya pikir saya kan perempuan. Bagaimana saya mau pergi ke medan perang itu?
Tetapi pada saat Barak mengajarnya, dia langsung bangkit berdiri. Oke, saya pergi. Sebenarnya Barak itu dia bukannya takut pergi sendiri, tetapi Barak juga adalah seorang manusia. Dia membutuhkan seseorang untuk tetap menguatkannya. Tentunya dia tahu Deborah perempuan, dia tidak akan bisa menembak atau melakukan perkelahian di sana. Tetapi dia yakin dengan keberadaan Deborah bersamanya di sana, itu akan memberikan kekuatan secara fisik, moral kepada si Barak. Barak, Tuhan sudah mengutus kita. Itulah yang Deborah katakan pada saat mereka di sana. Tuhan sudah mengutus kita. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita akan dapat mengalahkan si Sera itu. Jadi, dia memberikan dirinya dan talentanya untuk pelayanan Tuhan. Pada saat itu, dia tidak menunda. Dia langsung, yes, here I am. Ya Tuhan, saya di sini. Gunakanlah saya dengan talenta saya yang, dengan karunia yang Engkau sudah berikan kepada saya. Karena hidup ini sangat singkat dan tidak permanen. Dan kita sangat-sangat disadarkan dalam 2 tahun terakhir ini oleh karena adanya COVID pandemik 19. Saya berdoa bahwa kita, untuk semua kita yang berada di virtual ini, yang mendengarkan ini, untuk kita akan menginvestasikan waktu, energi, dan talenta kita bukan hanya di bumi ini, tetapi lebih banyak di kehidupan berikutnya. Janganlah menolak apapun yang diberikan kepada kita sebagai anggota, anak-anak Tuhan. Apapun itu, kita marilah menginvestasikan waktu, energi, dan talenta kita untuknya. Matius 6 ayat 19 menasehatkan kepada kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencuri. Kita sudah capek kumpul-kumpul, tiba-tiba datang pencuri. Pencuri orang atau pencuri musibah, tiba-tiba rumahnya terbakar, atau tiba-tiba apa? Gempa bumi anjlok, atau tiba-tiba banjir datang. Hilang. Pencuri membongkar serta mencuri. Di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar sertanya. Imannya si Deborah mempengaruhi, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang besar. Walaupun hanya 2 ayat. Saya senang sekali 2 pasal. Saya senang sekali ulang-ulang, baca-baca, ulang-ulang tentang ini. Dan itu memberikan inspirasi untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Bagaimana di zaman itu dia menginspirasinya? Kita bisa melihat ayat pendukung yang kita ambil ini, katanya, lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat 10, Barak mengerahkan suku-suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Indah sekali ini ya. Dia memberikan inspirasi dan dia mempengaruhi. Pada saat Barak mengatakan, saya akan pergi jika kau pergi. Ya, langsung. Sehingga itu berita
tersebar. Berita itu tersebar ke semua. Sehingga pada saat Barak mengajak pemimpin-pemimpin dan rakyatnya untuk siap maju berperang Sisera, semua mereka datang. Pengaruh dan inspirasi yang diberikan oleh kaum lemah ini, si Deborah. Ayat 23, demikianlah Allah pada hari ini itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Hakim-Hakim 4 ayat 23 sampai 24. Binasalah Rabin itu. Tuhan mendengarkan seruan umat-umatnya yang berseru kepada Tuhan. Dia mengilhami, Deborah mengilhami Barak dan pasukannya untuk mempercayai Tuhan dan pergi berperang bersamanya. Itulah caranya. Deborah memberikan inspirasi. Deborah bisa mempengaruhi mereka. Barak dan pasukannya. Deborah mempengaruhi Barak dan pasukannya untuk mempercayai Tuhan. Ayo kita percaya sama Tuhan. Mari kita pergi, mari kita bangkit. Walaupun sudah 20 tahun ditindas oleh Sisera. Saat ini, jika kalian semua percaya, jika kita semua percaya, saya dan Barak percaya itu. Ayo, datanglah semua pasukan itu bersamanya. Dia mengilhami Barak dan pasukannya untuk mempercayai Tuhan sehingga mereka pergi dan berperang bersama Tuhan. Deborah juga menginspirasi Yael. Menginspirasi wanita itu. Yael untuk membantu Israel membunuh Sisera. Jadi bisa dibayangkan semua. Deborah menginspirasi, memberikan pengaruh kepada semua rakyat itu sehingga mereka bersatu untuk melawan Sisera. Sehingga wanita ini pun sangat terinspirasi untuk sangat terpengaruh untuk membantu orang Israel. Ya, Yael membantu Israel membunuh Sisera. Ayat 22 kita lihat di sini. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Oke, keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku menunjukkan kepadamu orang yang kau cari. Sini. Aku tunjukkan orang yang kau cari-cari kan, yang kau kejar-kejar itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Yang berikutnya, yang C, si Deborah atau Nabi Deborah atau Hakim Deborah atau Ibu Deborah, dia menginspirasi orang-orang untuk hidup dan bersyukur. Ayo kita hidup, kita semangat, kita bersyukur melalui lagunya. Kita lihat di dalam pasal 5 ayat 1, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, bangsa-bangsa itu tidak dipaksa. Kamu harus pergi berperang, harus. Tidak. Di sini kita melihat dalam lagunya Deborah memberikan itu pujian kepada Tuhan.
Ya, dia memberikan pujian karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Tuhan, saya mau, saya mau ikut Tuan Barak, saya mau ikut Bu Deborah untuk berperang. Pujilah Tuhan. Itulah yang dikumandangkan oleh Ibu Deborah. Para ibu, karena ini khususnya Hari Ibu, Kartini, wanita hebat Indonesia, beberapa hari yang lalu diperingati, dan kita juga mengangkat Deborah, wanita, sesosok wanita, nabiah, dan hakim, dan juga seorang ibu. Jadi para ibu-ibu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menginspirasi kehidupan orang di sekitar Anda. Dan pasti saya yakin ibu-ibu yang ada di sini ya sudah mempengaruhi suaminya tentunya, dan untuk kuat, dipengaruhi suaminya untuk kuat dalam memimpin keluarganya melalui doa, melalui dukungan, dan ibu-ibu doa-doa yang konstan dan konsisten. Itulah ibu-ibu, ciri khas daripada ibu-ibu. Karakter alamiahnya ibu-ibu. Ingatlah pepatah, ada pepatah yang mengatakan untuk pria sukses ada wanita di baliknya. Dan tentunya sebaliknya juga ya. Anda, ibu-ibu yang ada di sini, saudara dapat mempengaruhi anak Anda menjadi pria hebat. Ibu-ibu yang membesarkannya dapat mempengaruhi anak-anak, bukan hanya pria hebat, tetapi menjadi wanita hebat. Saya jadi teringat dengan kata-kata dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika ya dahulu. Dia katakan, ini yang saya sukai juga, keberadaanku sekarang dan harapanku, aku berhutang kepada ibuku. Siapapun kita di sini, di virtual ini, mau orang tua, mau kakek-kakek, mau nenek, mau anak-anak, dan anak kecil, semuanya kita, keberadaanku sekarang. Saya berada di sini, aku berutang kepada ibuku. Bagi semua bapak-bapak, pria, dan ayah, dengan melihat kehidupan Deborah, ini merupakan suatu panggilan dan tantangan bagi kita menjadi bapak-bapak, pria, ayah, menjadi pemimpin spiritual yang direncanakan Tuhan untuk keluarga kita masing-masing. Kehidupan Deborah juga adalah kehidupan pengingat dan peringatan bahwa jika tidak ada pria, Tuhan bisa menggunakan wanita menjadi pemimpinnya. Jika tidak ada pria yang bersedia, Tuhan akan memanggil dan menyanggupkan menggunakan wanita-wanita yang lemah, tetapi bersedia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kembali pada panggilan kita sebagai pemimpin. Kita semua di sini sebagai pemimpin. Wanita yang lemah, apalagi pria, ayah, bapak-bapak menjadi pemimpin. Dan ini khususnya untuk bapak-bapak, bukan sekedar untuk menyediakan kebutuhan keluarga, tetapi untuk menjadi pemimpin spiritual di keluarga masing-masing. Khususnya menuntun keluarga untuk mendapatkan
hal-hal yang berkenan kepada Allah dan bukan mengejar hal-hal duniawi. Sebagai orang tua, bukan mengejar supaya anak-anak kita bersekolah di sekolah-sekolah yang terkenal. Masukin anak kita di sekolah yang terkenal itu. Ayo, kita didik terus-terus anak-anak kita masuk ke sekolah itu. Yang Harvard contohnya, dunia punya. Tetapi yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita, kepada bapak-bapak, kepada pria yang berada di sini, yaitu berkenan untuk mengajar anak-anak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Adalah suatu tantangan bagi kita semua untuk melihat kehidupan Deborah. Ini untuk kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, pria, dan wanita. Ini menjadi tantangan kepada kita, melihat kehidupan Deborah, untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita, untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Siap dengan karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Kita bisa lihat di sini bahwa wanita pun dapat mencapai dan melakukan hal-hal yang besar karena bersama dengan Tuhan. Jadi siapapun kita lemah. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Makanya Tuhan sudah katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah kau bayangkan. Itulah ayat inti kita tadi. Tuhan menginginkan kita semua bukan hanya menjadi pemimpin yang baik, tetapi pemimpin yang hebat, pemimpin untuk Tuhan, pemimpin yang hebat untuk Tuhan di dalam pelayanannya. Bagaimana kita menjadi berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka melihat Jemaat Mount Moriah ini, anggota-anggota pilihan, ibu-ibunya yang lemah-lemah, tetapi luar biasa. Mereka sangat berpengaruh. Mereka sangat bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang sudah tanpa harapan. Deborah adalah satu-satunya hakim di sepanjang bangsa Israel. Padahal kalau kita melihat ya, di zaman itu, di zaman Bahola, sama seperti kita juga mengadakan perjuangan wanita Indonesia. Pada zaman dahulu itu di Israel, perempuan biasanya dianggap rendah di Israel. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa untuk Deborah. Kenapa Tuhan mengizinkan Deborah, wanita pertama, menjadi pemimpin, menjadi nabiah, menjadi hakim, dan dia adalah seorang ibu yang lemah. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua anak-anaknya, wanita dan pria itu sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Bukan pria lebih berharga, bukan juga wanita lebih berharga, tetapi kita sama-sama, wanita dan pria, berharga di mata Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini, mau menyelamatkan semua kita, semua yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita menggunakan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing dalam bekerja bagi Tuhan. Saya yakin di GMHK Gereja Mount Moriah ini banyak sekali kita di sini ya, dan kita memiliki berbagai karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai anak muda, pria, dan wanita. Kita gunakan itu sebagai suatu yang baik untuk Tuhan. Marilah kita ingat
mothers, the influencer, and the inspirator. Ibu adalah pemberi pengaruh dan pemberi inspirasi untuk keluarga. Dan bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk dunia. Kiranya kita semua di sini dapat bekerja. Kita dapat bekerja untuk Tuhan. Dan dengan menggunakan karunia masing-masing kita adalah firman yang kami bawakan untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Allah kami. Sungguh besar Engkau, terpujilah nama-Mu. Kami anak-anak-Mu yang Engkau ciptakan, datang di hadapan hadirat-Mu. Memuji dan memuliakan Engkau. Karena Bapa sungguh besar, Engkau memberikan kami kesempatan yang hidup di dalam dunia ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami Bapa untuk dapat mengecap kehidupan bersamamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami telah mempelajari kisah kehidupan Deborah. Melalui Deborah, dia selalu memuji Engkau, karena Engkau memberikan kepada kami karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya Tuhan, biarlah Engkau mempersatukan karunia-karunia kami yang berbeda-beda ini untuk bekerja bersama memajukan pekerjaan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, hamba memohon kepadamu. Untuk semua kami yang berada di Zoom ini dan di virtual online, untuk Bapa memberkatilah karunia-karunia yang telah Engkau memberikan kepada kami masing-masing Bapa. Supaya Engkau melipat gandakannya itu Bapa. Supaya Engkau memberkatinya. Talenta-talenta, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah Bapa jemaat-Mu ini dengan karunia masing-masing mereka. Dengan Bapa usaha-usaha, pekerjaan, pendidikan, dan apapun itu Bapa, supaya berhasil dalam 1 minggu ke depan. Dengan demikian, minggu depan kami akan kembali lagi di virtual ini, memuji nama-Mu atas berkat yang Engkau limpahkan melalui usaha, pekerjaan, pendidikan, semua daripada jemaat anggota yang berada di sini. Ya Bapa kami, berikanlah kami kesehatan yang sempurna. Dan untuk teman-teman kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, ya Bapa, berikanlah juga kesembuhan kepada mereka. Supaya mereka juga Bapa bisa datang berkumpul bersama kami dan menikmati berkat kesehatan itu yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Bapa di surga, Engkau melihat akan isi hati pikiran kami masing-masing, keinginan-keinginan hati kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Zoom ini, tetapi Engkau melihatnya dari surga. Ya Bapa, berikanlah keinginan hati kami itu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Rencana-rencana kami Bapa yang sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu terlaksana. Bila mana kami menutup akan acara kami, kebaktian kami Sabat ini, biarlah berkat-Mu bersama-sama dengan kami. Firman-Mu yang telah kami pelajari menjadi berkat, menjadi penuntun untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.